Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki pekan baru dengan gembira, penuh syukur dan semangat. Hari ini, hari Senin tanggal 30 Januari 2023. Serem Agus CSSR mengajak saudari-saudara kembali merenungkan kutipan Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang Danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkan kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, mereka menceritakan hal itu dalam kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukan kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Iblis atau setan dan segala kuasanya itu tidak henti-hentinya berusaha untuk membinasakan, berusaha untuk merasuki dan membawa manusia ke dalam kebinasaan. Iblis memiliki variasi cara, beragam bentuk, motif untuk memenangkan hati manusia. Umumnya melalui hal-hal yang nikmat dan menyenangkan. Dan anehnya manusia seringkali tidak mampu mengatakan tidak pada tiap rayuan iblis yang memang menyenangkan. Kita ingat saudari-saudara, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa
setelah dirayu oleh iblis yang memang licik dan cerdik. Iblis juga menggerakkan Daud untuk melakukan dosa dan menghina Allah dengan tindakannya membunuh Uria untuk mendapatkan Batsheba istrinya. Iblis jugalah yang menguasai pemuda di daerah Gerasa dalam kutipan Injil yang kita dengar tadi. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kuasa iblis bukannya kuasa yang tidak terkalahkan. Kita lihat hari ini dalam kutipan Injil Matius, saudara-saudari, kutipan Injil Markus maksud saya, bahwa kuasa Yesus untuk mengalahkan kejahatan sudah tidak perlu diragukan lagi. Kuasa Yesus untuk mengusir iblis tidak perlu disangsikan. Setan-setan yang bahkan jumlahnya banyak pun dikalahkan dan tunduk kepadanya. Bukan hanya setan saja, tetapi masalah kita yang menumpuk pun dapat menyebabkan beban hidup yang melumpuhkan akal sehat kita. Disinilah saudara-saudari, kita membutuhkan Tuhan dan kuasa firman-Nya yang menenangkan hidup kita, yang menguatkan kita, yang membuat kita tetap mengangkat muka, berjalan ke depan, dan tidak gampang menyerah. Jangan sampai kita dikalahkan oleh kekuatan jahat, justru harus dilawan dalam iman akan Yesus. Saudari-saudara, sekali lagi kuasa iblis bukannya tidak bisa dikalahkan. Dia tidak selalu mampu memenangkan hati manusia seandainya manusia bersekutu dengan Tuhan. Seandainya manusia mempunyai iman yang kuat. Hanya dengan kekuatan Tuhan kita dapat mengalahkan kuasa setan. Kita dapat mengalahkan godaan si jahat. Itu sebabnya saudara-saudari, iblis dalam diri pemuda di daerah Gerasa tadi berteriak ketakutan di hadapan Yesus. Kita menemukan dalam Injil hari ini kebenaran bahwa tidak ada kuasa kegelapan, tidak ada dosa dan kejahatan yang tidak dapat dikalahkan kalau kita sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup. Namun justru ini seringkali yang berbahaya saudara-saudari. Kita kadang-kadang justru terlampau percaya diri dan lupa melibatkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan. Makin maju masa, makin maju hidup ini, makin orang menyingkirkan Tuhan dalam kehidupan. Dan disitulah sebetulnya iblis mempunyai ruang untuk memperdaya. Iblis mempunyai kesempatan untuk terus menjalankan keinginannya, kehendaknya untuk menjauhkan manusia dari Tuhan. Saudari-saudara, tidak ada yang tidak bisa dikalahkan kalau kita bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada kuasa manapun yang mampu merontokkan, membinasakan kita kalau kita punya iman yang kuat akan Tuhan. Pertanyaannya justru, adakah iman itu dalam hidup kita? Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh melibatkan Tuhan dalam peristiwa-peristiwa hidup kita? Lebih-lebih peristiwa-peristiwa yang berat, pergumulan, permasalahan yang datang bertubi-tubi, sakit yang berkepanjangan, tidak sembuh-sembuh, segala cara sudah ditempuh. Ataupun dalam sakit, kita justru bukannya makin mendekatkan diri kepada Tuhan, makin pasrah kepadanya. Tapi justru kita menolak sakit, menolak campur tangan Tuhan, menolak bagaimana orang dengan segala kasih dan ketulusan merawat dan memelihara kita. Saudari-saudara, kadang-kadang ada penderitaan yang harus kita pikul untuk kebaikan orang lain. Kadang-kadang
ada pergumulan yang harus kita lewati supaya kita naik kelas, supaya kita selamat. Iblis menggoda untuk membinasakan, tapi Tuhan menguji untuk menyelamatkan. Saudari-saudara, setelah pemuda dari Gerasa tadi disembuhkan, dia meminta supaya bisa menyertai Yesus. Tetapi Yesus meminta dia untuk pulang kepada orang sekampungnya dan memberitakan bagaimana Tuhan mengasihi dia. Bagaimana Tuhan bekerja mengintervensi sehingga dia menjadi pulih kembali. Satu pesan penting untuk kita di sini adalah ketika Tuhan bekerja dalam hidupmu, ketika Tuhan melakukan hal-hal luar biasa dalam hidupmu, beritakanlah itu, persaksikanlah itu kepada orang-orang di sekitarmu. Bagaimana Tuhan mengasihimu. Tidak ada pembebasan saudara-saudari yang tanpa perutusan. Sebaliknya, tidak ada perutusan tanpa pembebasan. Kalau pada saat kita merayakan pesta bertobatnya Rasul Paulus tanggal 25 Januari, saya katakan, tidak ada pertobatan tanpa pewartaan dan tidak ada pewartaan tanpa pertobatan. Demikianlah hari ini saudara-saudari. Tidak ada pembebasan tanpa perutusan dan tidak ada perutusan tanpa pembebasan. Selamat beraktivitas hari ini. Jangan mau kalah oleh godaan si jahat, si iblis. Dan ingatlah saudari-saudara, iblis tidak punya jam istirahat. Iblis tidak punya hari cuti. Dia tidak mengenal libur. Dia tidak mengenal tanggal merah. Kerjanya sepanjang waktu. Tanpa henti-hentinya mencari kesempatan untuk menggoda dan menjatuhkan kita. Kitalah yang harus waspada selalu. Dekatkan diri dengan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup. Dan berusahalah untuk berani berkata tidak kepada rayuan si iblis. Tuhan Yesus memberkatimu selalu. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai hidup kami dengan firman-Mu yang menguatkan dan juga dengan kuasa-Mu mengusir roh jahat dari tengah-tengah kami, dari hidup kami yang sering kali membelenggu dan membinasakan kami. Kuatkan kami Tuhan, agar kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam hidup ini, sehingga iblis dan segala kuasanya boleh semakin menjauh daripada kami. Pimpin dan bimbinglah kami hari ini, agar seluruh hidup kami senantiasa merupakan hidup yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Soalnya Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan tetap menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.